bagaimana kita mengetahui syarat-syarat mencari ilmu? Jadi orang yang menuntut ilmu itu harus memenuhi syarat-syarat. Ya, biar apa? Biar ilmu yang ia tuntut betul-betul berberkah untuk dirinya dan juga berberkah untuk orang lain ketika ia mengajarkannya. Agar ilmu yang ia tuntut itu bisa kuat dan juga bisa mudah untuk dia pahami. Ya, syarat-syarat menuntut ilmu itu sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, ala tanalul ilma illa bisittatin. Engkau tidak akan dapatkan ilmu kecuali engkau memenuhi 6 syarat. Sa'umbika an majmu'iha bibayani. Saya akan tunjukkan kamu bagaimana syarat-syarat itu. Dukain wa hirsin wa istiwarin wa bulgatin. Engkau harus cerdas, engkau harus semangat, engkau harus memiliki kesabaran, dan juga engkau harus mengeluarkan sedikit biaya. Wa irsyadu ustadzin wa tuli zamani. Engkau juga harus meminta petunjuk dari guru. Dan juga menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menghantarkan pemiliknya menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini adalah cahaya ilahi yang hanya diberikan untuk hamba-hamba yang soleh. Ilmu manfaat inilah yang tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan 6 syarat. Ya, harus memenuhi 6 syarat ini. Cerdas. Kenapa harus cerdas? Artinya kemampuan untuk menangkap ilmu. Ya, bukan berarti IQ itu harus tinggi, walaupun IQ-nya tinggi memang sangat menentukan, asalkan akalnya mampu untuk bisa menerima ilmu, menangkap ilmu, maka berarti dia sudah memenuhi syarat ini. Beda dengan orang gila, orang idiot yang memang akalnya sudah tak mampu untuk menangkap ilmu. Ya, maka sulitlah mereka mendapatkan ilmu yang manfaat. Namun perlu diingat bahwa kecerdasan adalah bukan sesuatu yang tidak bisa meningkat. Ya, kalau menurut orang-orang tua dulu bahwa akal kita ini laksana bagaikan pedang. Semakin sering digunakan, semakin sering ya diasah, maka ya semakin tajam. Akan tapi jika tidak digunakan maka akan tumpul, akan berkarat, dan juga nanti akan patah. Begitu pula akal ini. Ya, akal ini semakin sering dibuat untuk berpikir, semakin sering dibuat untuk mengkaji ilmu, maka akal ini akan semakin tajam dan semakin kuat daya tangkapnya. Dan bila dibiarkan maka akan tumpul dan tidak bisa lagi menerima ilmu apapun. Semangat. Artinya kita sungguh-sungguh. Ini bukti ketekunan kita dalam mencari ilmu. Tanpa semangat, tanpa ketekunan, tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Ilmu apapun itu tidak akan bisa menghasilkan apa-apa kecuali dengan semangat dan ketekunan, disiplin. Ilmu ini, apalagi ini ilmu agama, ilmu yang mulia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan mudah bisa didapatkan. Oleh karena itu banyak orang yang cari ilmu tapi yang berhasil itu sangat sedikit daripada yang tidak berhasil. Kenapa bisa begitu? Karena mencari ilmu itu sulit. Apa yang dihafalkan kemarin belum tentu ya masih diingat sekarang. Padahal yang dihafalkan kemarin itu berhubungan dengan pelajaran yang dipelajari hari ini. Akhirnya pelajaran hari ini pun jadi berantakan, jadi kacau disebabkan karena hafalannya menjadi hilang. Maka tanpa semangat, tanpa ketekunan, sangat sulit untuk mendapatkan apa yang seharusnya kita ingin dapatkan dalam menuntut ilmu. Sabar. Artinya kita bagaimana mencoba untuk tabah dalam menghadapi cobaan dan ujian dalam proses mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu adalah orang yang mencari jalan yang lurus menuju penciptanya. Oleh karena itu setan-setan itu sangat benci pada mereka, tidak suka pada orang-orang yang menuntut ilmu. Apa yang dikehendaki setan adalah agar tidak ada orang yang mencari ilmu. Tidak ada orang yang mengajarkan ilmu pada umat. Ya, tidak ada orang yang memberikan nasihat kepada umat. Ingin melihat umat itu tergelincir terus dalam maksiat. Ini keinginan setan. Maka orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang dibenci sama setan. Maka setan ini sangat bernafsu
sangat ingin menggoda para penuntut ilmu agar gagal dalam menuntut ilmu. Maka sabar adalah suatu yang sangat dibutuhkan bagi seorang penuntut ilmu. Kita juga butuh biaya. Ya, kenapa butuh biaya? Ya, orang yang mengaji itu perlu biaya. Seperti juga setiap manusia itu hidup juga butuh biaya. Tapi jangan dipahami harus punya uang, apalagi uang yang banyak. Biaya di sini hanya kebutuhan kita makan, minum, ya pakaian, ya tempat tinggal, ini yang secukupnya itu sudah cukup, ya. Dan tidak harus merupakan bekal materi dalam sejarah ke pesantrenan dari waktu ke waktu di zaman sahabat Nabi, ya. Sampai zamannya para ulama yang terkenal, banyak para penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang tidak mampu. Coba lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, seorang perawi hadis terbanyak di antara para sahabat. Ya, tapi dia sangat fakir, sangat miskin. Imam Syafi'i, ya, imamnya orang yang bermazhab Syafi'i, dulunya dia adalah seorang yatim, ya, tidak ada bapaknya, ya. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lainnya. Ya, contohnya, dan biaya di sini bisa dengan mencari sambil berkhidmat atau bekerja dengan sambil belajar. Ya, kalau istilahnya kita anak kampus dulu, ya kerja sambil belajar, ya kuliah sambil belajar. Yang penting pekerjaannya ini tidak mengganggu belajarnya. Ya, serta dan seorang yang menuntut ilmu itu harus memiliki guru, harus mendapatkan petunjuk dari gurunya. Dan tidak boleh seorang yang belajar ilmu, apalagi ilmu agama, itu belajar sendiri. Ilmu agama ini adalah warasatul anbiya, warisan para nabi, bukan barang yang hilang, yang bisa dicari di mana saja dalam kitab-kitab. Akan tetapi ini perlu petunjuk dari seorang guru. Ya, tidak boleh seorang ketika membaca kitab lantas dia baca tanpa bertanya kepada gurunya. Ya, karena apa? Karena boleh jadi ketika ia baca kitab, ya, dia baca satu kalimat, dia kira ini hadis, ya, kemudian dikatakan itu adalah hadis, padahal itu hanya sekedar kata-kata para ulama. Ya, barang siapa yang belajar tanpa guru, kata para ulama, itu ibarat dia berguru dengan setan. Maka akan berkata orang-orang tentang agama sekehendak hatinya, ya, sekehendak nafsunya. Kita bisa lihat sejarah bagaimana wahyu turun, ya, bagaimana disampaikan wahyu itu kepada para sahabat. Nabi tiap bulan puasa menyimak Al-Quran kepada Jibril, ya, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat, sahabat sampaikan kepada tabi'in, tabi'in kemudian menyampaikan kepada tabi'in, dan seterusnya kepada para ulama salaf, kemudian ulama khalaf, kemudian ulama mutakaddimin, kemudian ulama mutaakhirin, terus disampaikan sampai sekarang, sampai ilmu itu sampai kepada kita sekarang. Jadi ilmu yang kita terima sekarang ini adalah ilmu yang bersambung sampai kepada Nabi dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas sekali bahwa orang yang belajar itu harus lewat bimbingan seorang guru. Ya, guru yang bisa menunjukkan apa yang dikehendaki oleh sebuah sebuah pernyataan atau sebuah masalah. Ya, dalam sebuah ayat atau dalam sebuah hadis, dalam sebuah kata-kata, dalam sebuah tulisan dalam yang berasal dari para salaf. Karena tidak semua yang tersurat itu mencerminkan apa yang tersirat dalam pernyataan. Apa yang kita pahami di dalam kitab-kitab para ulama belum tentu seperti itu yang dipahami oleh penulisnya, oleh yang mengatakan. Maka kita perlu petunjuk dari seorang guru. Ya, kemudian orang yang menuntut ilmu itu butuh waktu yang sangat lama. Ya, tidak ada orang yang menuntut ilmu ketika ia belajar 1-2 hari kemudian jadi ulama, nggak bisa. Tidak ada orang yang seperti itu. Ya, orang yang belajar itu perlu waktu yang sangat lama. Ya, dan lama di sini bukan berarti tanpa target. Sebab orang yang belajar harus punya target.
tanpa target akan hampa dan ya malaslah ia akan belajar. Ya kenapa orang kuliah itu mesti ditargetkan? Ya karena ya dalam waktu tertentu harus ada yang ia capai. Dan itu pun orang kuliah membutuhkan waktu yang lama. Ya. Tidak mungkin seorang bisa mengetahui sesuatu hanya dengan belajar 1 sampai 2 hari. Ya tidak ada yang seperti itu. Para ulama belajar bertahun-tahun. Ya lah kita orang sekarang belajar baru 2 pekan sudah pandai berfatwa. Ya. Jadi belajar agama, menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i itu butuh waktu yang sangat lama. Is Allah satisfied? Is Allah satisfied?